Oke, masih di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Tadi kan kita sudah membahas ya sebelumnya ya, Prof dengan Masiko mimpi-mimpinya dia ya. Nah, sekarang mungkin kaitannya lebih gini, Prof. Bagaimana kemudian soal teknologi ini dan perkembangannya sebetulnya tentang hambatannya di negara kita. Tadi sempat disinggung misalnya soal ekosistem yang ada itu kan menjadi salah satu hambatan. Nah, apakah hanya perkara ekosistem ini atau memang ada hambatan yang lebih besar sebetulnya di negara kita ini, Prof? Kalau melihat perkembangan teknologi digital ya, itu modal pertama kan data. Jadi salah satu hambatan mengapa aplikasi itu tidak berkembang itu adalah karena dukungan data yang belum connected gitu ya. Jadi misalnya gini, untuk aplikasi yang ekonomi desa itu kan penting untuk kita punya data tentang hari ini yang bawang yang murah di mana ya gitu. Hari ini bawang merah yang murah di mana ya. Hari ini ya gitu. Data itu ada, gitu. Data itu ada. Tetapi tidak dikumpulkan dalam sebuah data warehouse secara nasional. Nah, itu kemudian sangat menyulitkan perkembangan software, teknologi digital di Indonesia. Karena orang yang kebanyakan aplikasi digital itu sangat tergantung pada data. Kalau datanya nggak bagus ya tidak bisa optimal penggunaannya. Nah, oleh karena itu kebanyakan akan kita tergantung pada data yang diambil oleh perusahaan private. Nah, ini juga risikonya besar karena misalnya begini, saya punya private company e-commerce gitu ya. Oke. Kemudian saya bisa ngumpulin data hari ini Mas Jito beli apa, besok Mbak Anissa beli apa gitu. Lalu kan saya bikin polanya gitu. Iya, oke. Nah, ini kembali ke empati tadi itu. Kalau saya yang memiliki e-commerce ini empati, saya akan share data ini ke UMKM, Pak. Ini loh lihat nih. Trennya itu begini. Tolong dong kamu gitu kan. Tapi ini kan tidak menguntungkan seringkali. Ya. Kalau saya mau shortcut yang mau menguntungkan, ini data saya jual ke perusahaan besar, Pak. Itu banyak yang terjadi kan sebetulnya seperti itu juga ya? Nah, itu masalahnya gitu kan. Itu karena tadi teknologi tidak klop dengan empati. Gitu. Nah, akhirnya lalu official store datang, Iya. gitu. Itu mematikan para pedagang kecil-kecil itu. Oke. Yang hidupnya datang dari perdagangan yang skalanya kecil. Iya. Itu contoh bagaimana hambatan dari sisi data, yang kedua hambatan dari sisi empati tadi itu. Itu menurut saya harus segera diselesaikan soal data ini. Dan itu upaya itu sudah lama sekali ya. Kita punya satu single data policy apa gitu. Tapi ya sampai hari ini kayaknya belum terkonsolidasi. Data masih dikuasai oleh private actors. Dan itu punya risiko data itu akan digunakan dalam dalam bisnis yang less empathy gitu ya. Oke. Ya, oke. Pak Eko sudah kembali bersama kita ya. Oke. Tadi penggunaan resiko data yang bisa digunakan untuk less empati ini tadi ya. Nah, mungkin ini juga menyambung kembali nih ke Pak Eko tadi kalau kemudian membicarakan soal mimpi-mimpi inovasinya ke depan seperti apa gitu, dan tentu harapannya itu kan masih juga berkaitan dengan empati yang dari tadi kita bahas ya, teknologi dengan empati kayak gitu. Nah, sebetulnya sudah ada langkah atau starting point apa sih yang sudah Mas Iko lakukan gitu untuk mewujudkan kelima mimpi tadi itu? Saya punya mimpi, setiap desa punya data center. Ya, setiap individu dan setiap komunitas itu harus berdana.
Itu ada skema namanya Universal Basic Income atau pendapatan asas universal. Income itu menjadi hak asasi manusia. Ini sudah disuarakan oleh Paus Yohanes Paulus dalam pidatonya waktu Paskah tahun lalu, tahun ini, awal tahun ini. Juga World Economic Forum, juga di beberapa pemerintahan, terutama saat menghadapi pandemi. Saat menghadapi pandemi, itu harus ada solusi, tiap individu dan tiap komunitas harus berdana. Kita sudah memulainya dengan Undang-Undang Desa. Tiap komunitas harus berdana. Minimal baru komunitas desa. Nanti suatu saat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tiap individu harus berdana. Namanya Universal Basic Income. Nanti setiap individu dan tiap komunitas harus berdata. Sehingga komunitas desa, alat BUM desa harus punya data server sendiri, data center. Sehingga aktivitas ekonomi, aktivitas budaya, aktivitas apa-apa di desa, ditaruh datanya pakai alat yang sahamnya dimiliki oleh BUMDes itu. Jadi saya membayangkan ada unicorn, tapi unicorn kerakyatan gitu loh. Saya membayangkan Google itu koperasi. Saya membayangkan Facebook itu BUMADes, badan usaha milik antar desa di satu kabupaten. Pada akhirnya kemudian ketiga adalah tiap individu dan tiap komunitas harus berdaya. Energi baru dan terbarukan. Maupun berdaya dalam pengertian sosiologis, dalam pengertian politis, berdaulat maksudnya. Atau juga secara teknis. Energi baru dan terbarukan di tiap desa. Di tiap individu dan tiap komunitas harus berdana, berdata, berdaya. Itu ukurannya konkret. Kita nggak bicara abstrak lagi ngawang-ngawang ya. Kedaulatan rakyat, pengentasan kemiskinan, mengatasi kesenjangan sosial, Pancasila, keadilan sosial. Oke, sepakat sebagai sebuah values. Tugas kita adalah menteknologikan ideologi, menteknologikan Pancasila. Silicon Valley itu adalah ekspresi teknologi dari ideologi kapitalisme liberal. Tencent, Huawei, Alibaba, atau kuantum internet yang sekarang dikembangkan Cina adalah menteknologikan sosialisme Cina. Terus Pancasila apa? Kan ada keadilan sosial di situ, harus ada ekspresi teknologinya juga. Sehingga bayangannya apa? Formatnya tiap desa harus punya data center sendiri. Ya, sehingga aktivitas itu enggak seperti katakan Prof. Nanang tadi, tidak lari ke Jepang, tidak lari ke Korea, tidak lari ke Israel, tidak lari ke Amerika. Harus mentok dan diubah di desa. Dan dengan artificial intelligence yang ada di desa, nanti kemudian bisa dikelola data itu. Saya pernah presentasi di depan Prof. Nanang juga dan Prof. Pratikno di Katosestek dengan tim saya dari blockchain itu. Ya kita harus kembangkan blockchain. Data itu konsolidasi data itu sifatnya dua. Vertikal, yaitu yang sudah dibuat oleh Presiden namanya Perpres 1 data. Dan harus ada juga konsolidasi data yang bersifat horizontal. Pakai teknologi blockchain atau saya terjemahkan menjadi teknologi rangkai data. Apa itu teknologi rangkai data? Setiap kelompok masyarakat, setiap desa dari 74.000 desa, setiap organisasi buruh, setiap organisasi petani, setiap organisasi nelayan, organisasi perawat, organisasi guru, organisasi seniman, itu arisan data, potluck data. Potluck tuh tradisi kalau kita makan-makan dengan teman-teman, kamu bawa wine, kamu bawa daging, kamu bawa salad, kamu bawa apa? Blockchain. Kita harus punya juga strategi tentang blockchain atau rangkai data, di mana kelompok-kelompok masyarakat itu mengkonsolidasikan datanya dan sharing data secara horizontal. Dan kemudian tiap transaksi berbasis data antara kelompok masyarakat itu bisa disaksikan oleh yang lain, diverifikasi kebenaran datanya itu salah atau benar, dan kemudian kalau ada pihak yang melakukan pelanggaran akan kena sanksi, sehingga tidak punya hak lagi untuk bagian dari konsorsium rangkai data atau konsorsium blockchain. Itu adalah konsolidasi data secara horizontal, selain ada konsolidasi data secara vertikal yang sudah dibuat oleh Pak Presiden. Tinggal sekarang horizontalnya, dan itu butuh gerakan masyarakat. Jadi gerakan pemberdayaan rakyat sekarang, civil society movement sekarang, kalau ingin sungguh-sungguh relevan di era sekarang, ya di era sekarang ini, adalah gerakan untuk berbagi data antar kelompok masyarakat, pakai kode, pakai dienkripsi, segala macam, nggak bisa dibuka sembarangan, hanya mereka menjadi bagian dari konsorsium besar koalisi rakyat
teknologi tadi. Harus ke sana, nggak ada jalan lain. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Oke, Mas Iko mungkin terakhir nih pesan untuk anak-anak muda sekarang nih supaya apa ya, mereka bisa memiliki semangat kayak gitu ya, bisa memiliki empati dan juga memiliki passion untuk berimajinasi yang kaitannya tadi untuk pengembangan menemukan inovasi dalam teknologi nih. Ada pesan apa nih yang mau disampaikan nih Mas Iko buat anak-anak muda nih? Rombak pendidikan kita. Rombak pendidikan kita dari SD sampai perguruan tinggi. Bikin restrukturisasi fakultas-fakultas kalau di perguruan tinggi. Saya bayangkan kan di Oxford itu ada fakultas matematika dan filsafat, ada fakultas komputer dan filsafat, fisika dan filsafat, satu fakultas, satu degree. Saya kira bisa dimulai dari UGM misalnya, ada jurusan yang dibangun bersama antara fakultas Sospol dan fakultas ilmu komputer, antara fakultas Sospol dan fakultas biologi. Kenapa? Lu apa hubungannya Sospol dengan biologi, biologi dan ekonomi, sejarah dengan politik, sejarah dengan komputer itu apa? Ada. Sekarang itu saatnya kita menerabas sekat-sekat antar disiplin ilmu yang kaku, karena itu semua nanti tidak akan lagi relevan menghadapi era disruptif. Atau saya terjemahkan era disruptif itu era kocok ulang. Era kocok ulang. Sehingga saya bayangkan mahasiswa Sospol ya kuliah komputer, mahasiswa biologi ya kuliah sejarah. Gimana caranya Mas? Bisa. Di beberapa fakultas sudah melakukannya di luar negeri. Kalau di Amerika ada namanya major misalnya ambil ekonomi, minornya ambil komputer, majornya ambil politik, minornya ambil fisika, atau majornya fisika, kemudian minornya ambil filsafat. Bisa saja. Nah saya bayangkan kita itu di S1 ya. Di UGM harus mulai. Saya kira di UGM sudah dimulai di Visipo ada Center for Digital Society kalau nggak salah. Bagaimana kalau itu menjadi satu program studi? Computational politics, or evolutionary economics, atau ekonomi fisika, itu ada bisa sudah ada teman-teman kita sudah mengembangkan itu. Ada satu buku politik itu judulnya Sociophysics yang nulis Sergei Galam, nanti mungkin cari teman-teman. Sociophysics, jadi bagaimana pendekatan fisika menghadapi fenomena sosial itu harus dipelajari. Orang ngerti sosiologi, yang ngerti fisika juga kira-kira begitu. Itu perlu ada perombakan, karena saya bayangkan gini Mbak, anak-anak muda kita yang kuliah ya, kalau Anda bikin geng, Anda bikin kelompok, lebih baik Anda pastikan anggota kelompok atau geng Anda, geng nongkrong Anda itu kalau bisa lintas fakultas. Ada orang politiknya, ada orang bisnisnya, ada orang komputernya, ada orang biologinya, ada orang marketingnya. Sehingga kemudian mereka bisa dari situ diskusi sejarah, diskusi politik, diskusi algoritma, dan kemudian membangun bisnis bersama-sama dan menyatu dengan rakyat, dengan BUMDes, dengan koperasi, supaya tidak ada kesenjangan digital dan juga tidak ada kesenjangan sosial. Saya kira itu. Oke, terima kasih Mas Iko. Prof Nanang, kalau dari Prof Nanang kira-kira apa sih yang bisa disarankan nih dilakukan ke saya, ke teman-teman sebagai anak muda kayak gitu, untuk juga bisa terlibat aktif ya di soal inovasi teknologi ini dan kaitannya untuk kemajuan bangsa kita? Ya, karena teknologi itu kembali ke mindset ya, maka saya selalu mengatakan mindset itu nomor satu. Kalau mindset itu nomor satu, apa yang harus dilakukan? Kita stop membuli bangsa kita sendiri. Misalnya begini, kalau kita masuk ketawa.com gitu ya, itu kan nanti ada banyak cerita itu. Oh, suatu saat ada orang Amerika, ada orang Jepang, ada orang Italia, ada orang Indonesia. Yang konyol pasti orang Indonesia. Ya kan? Yeah. Yang ujung-ujungnya yang konyol Indonesia. Itu sedih sekali ya, karena kemudian kita di bawah sadar kita itu meletakkan ya kita memang nggak bisa apa-apa gitu. Mentalnya inlander. Inlander. Yang Amerika bisa membuat nuklir, yang Jepang bisa membuat ini, kita apa? Gitu. Konyol lagi gitu kan. Nah, itu harus dihapus gitu. Dengan mindset aku bisa kok kayak gitu. Aku bisa kok kayak gitu gitu. Nah, kemudian di sekolah itu diajarin bagaimana cara mewujudkan dari semangat tadi aku bisa gitu menjadi langkah-langkah konkret agar dia bisa mencapai tujuan itu. Kalau nggak ada begitu, inovasi nggak akan jalan. Hanya dengan keberanian itu saya bisa gitu. Ya,
keberanian dan institusi pendidikan ya, Iya. tetap ya di situ. Nah, Mas Ari gimana nih merangkum semua dialog kita pada malam hari ini? Silakan. Teknologi yang makin berkembang, informasi yang makin bisa dibutuhkan banyak orang. Nampaknya kita perlu menghubungkan apa yang disebut dengan ideologi. Bangsa ini mau kemana? Kalau bangsa ini mau mendorong kemajuan, mewujudkan kemanusiaan, mewujudkan keadilan, mewujudkan pemerataan, keniscayaan sebetulnya menguasai teknologi. Dan peluangnya sekarang ada, momentumnya sekarang ada. Anak-anak muda yang semakin kreatif itu harus terfasilitasi oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah. Mas Nanang menyebut perubahan mindset. Anak muda sekarang berubah mindsetnya. Tapi kalau pemegang kuasa, policy maker gak berubah, bahaya. Nah, saya kira elemen-elemen negara dalam hal ini pemerintah sudah mulai mengalami perubahan karena tantangan kita. Bung Budiman menawarkan mimpinya harus besar, imajinasi besar. Tindakan-tindakan kecil, konkret, dan itu bermakna buat rakyat, buat desa. Dia mulai dari desa. Itu satu terobosan penting buat kita. Kita punya mimpi besar dengan tindakan-tindakan kecil yang konkret dan mulai dari pinggiran. Misi kemanusiaan, cita-cita, ideologi kita itu terwujud. Itulah tantangan kita untuk dijawab. Negara harus berperan konkret memfasilitasi anak-anak muda dengan teknologi. Mimpi mereka akan terwujud agar Indonesia memperoleh kemenangan-kemenangan besar dari start dari proses-proses yang ada sekarang. Saya kira ini ide yang menarik dari Bung Budiman. Prof. Nanang juga punya sesuatu yang sangat menarik dari analisisnya. Saya kira kita bisa menjemput kemenangan besar itu. Oke, amin ya. Luar Amin. biasa sekali ya malam hari ini. Oke, tapi sebelum saya menutup dialog kita yang luar biasa pada malam hari ini, seperti biasa kita itu selalu punya yang namanya kenang-kenangan nih Mas Iko. Cuman karena Mas Iko jauh ya, kita Nanti dikirim. nanti akan dikirim nih. Arif nanti. itu saya kirim ke saya nanti. Iya. Nanti saya ke Jakarta. Kita ketemu. Iya, kita ada. Sama lukisannya tadi loh. Lukisannya sketsa. Iya. Oh iya, nanti. Kita ada kenang-kenangan ini Mas, kaos Oke. narasi lintas kaosnya. generasi nanti dikirim ya. Nah karena Merah sekarang hitam. narasumber Mantap. yang ada di sini adalah Prof. Nanang, jadi ini Ini terima. Dia merah hitam semua nih untuk Prof. bicara. Nanang di sini ya, boleh ditunjukkan Prof. Ya, narasi Terima lintas kasih. generasi. Terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Nanang, terima Ini kasih ada lukisan juga Mas Iko. Ya, ini tentang- ada lukisan juga tadi sudah Tadi- selesai dari Mas Riyadi Srindang. Ini Oke, Yang tadi ini. Budiman, Prof. Nanang. sekarang Prof. Oh, Nanang. keren. Nah, Bagus. Prof. Nanang. Oke, Keren. lukisannya Lebih- Mas Iko. Luki- Ya jauh lebih baik Lukisannya inovatif ya. Lebih Ya, mudah. api-api. Oke, jadi Sebelum nanti hasilnya ya. AI menjadi pelukis loh. Ini ya. Iya. Ini Budiman lebih inovatif juga. Ceria Mimpi-mimpi gitu ya besar. wajah-wajahnya semua. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas Iko, Prof. Nanang dan juga kasih. Mas Ari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan narasi lintas generasi yang diproduksi oleh Jampro Kreatif in association with Sanggar Maos Tradisi. Dan acara ini diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity, supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Jangan lupa untuk terus saksikan episode-episode selanjutnya dari Narasi Lintas Generasi, diskusi tanpa caci maki. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini, pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited, sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.